bagaimana peran bisnis militer yang pada akhirnya membawa dampak pada tidak profesionalnya TNI. Tommy Winata dekat dengan TB Silalahi, Tommy Winata dekat dengan Gatot Nurmantio misalnya. Selamat sore, selamat siang para mahasiswa, sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak respon yang positif, ada banyak dialektika yang berkembang ya, agar konten Guru Bangsa sesekali ya bicara agak panjang soal pilkada dan oligarki tambang ya. Tapi ini saya kira nanti akan kita penuhi dengan kita mungkin akan berkolaborasi dengan beberapa narasumber. Tapi kali ini kita akan berbicara memberikan prolog berkaitan dengan bagaimana bisnis para jenderal, bisnis para tentara, bisnis prajurit kepolisian yang masih aktif. Jadi kalau mau dikasih judul yang lebih bombastis ya, ini judulnya bisnis para jenderal. Tapi kita hanya memberikan prolog, memberikan share atau diskusi sedikit soal bagaimana sih sebenarnya perjalanan panjang soal TNI, soal polisi ya. Ada beberapa riset yang sudah mengulas soal peran TNI di dalam bisnis militer ini ya. Jadi sebenarnya kalau mau diurai faktanya, TNI bukan hanya memiliki peran secara fungsional sebagai alat pertahanan dan keamanan pertahanan negara ya, tetapi pada akhirnya ada peran sosial politik, ada peran di politik praktis, ada peran yang ketiga adalah peran bisnis ya, yang kemungkinan kita akan bicara yang peran yang ketiga ini. Jadi sejak awal APBN kita, anggaran negara untuk mengcover budget untuk TNI ini memang tidak mencukupi, hanya sekitar 30-an%. Sampai sekarang pasca reformasi, setelah dwifungsi ABRI dihapuskan, doktrin dwifungsi ABRI dihapuskan, dengan isu profesionalisme TNI, mengembalikan TNI sebagai alat pertahanan negara, itu pun masih belum banyak berkembang. Walaupun kita sudah mengakui ya, bagaimana anggaran militer, anggaran alutsista, anggaran kesejahteraan militer itu sudah semakin membaik, tetapi belum menuju kepada TNI yang ideal. 30% saja. Itu yang menjadi alasan, yang menjadi argumentasi, yang menjadi alibi bahwa dengan minimnya anggaran negara, APBN yang kecil untuk mengcover pembiayaan TNI militer kita, maka akhirnya TNI menempuh jalan jalan ilegal, jalan di luar yang konstitusional. Itu saya sebut inkonstitusional karena memang di dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar, di seluruh regulasi perundang-undangan, peran TNI tidak ada yang memberikan peran untuk berbisnis ya, baik ilegal maupun apalagi yang legal maupun apalagi yang ilegal selama ini. Peran TNI di sektor inilah, di sektor bisnis ini yang kemudian membuka pintu korupsi bisnis, kemudian pada akhirnya profesionalisme TNI melorot, kemudian isu supremasi sipil juga tidak bisa berkembang karena dalam negara demokrasi isu supremasi sipil itu sangat penting, sangat strategis. Supremasi sipil atas militer tentunya ya. Sehingga tidak bisa dong kemudian di dalam negara-negara demokrasi militer menguasai partai politik, militer menguasai kelembagaan negara, militer ikut terjun menjadi kepala daerah, militer ikut pilkada dan sebagainya ya. Perkembangan pasca reformasi, salah satu agenda reformasi adalah
menghapus dui fungsi ABRI. Walaupun dalam sejarah secara historis doktrin jalan tengah ini yang diprakarsai, yang memelopori ini adalah Jenderal Abdul Haris Nasution ya. Jenderal Nasution kira-kira ingin memadukan, ingin mengkompromikan antara bagaimana TNI di Amerika, di Eropa dengan TNI di Amerika Latin ya. Kalau Amerika Latin dia terlalu ikut di dalam politik kudeta, sementara yang di Eropa itu sangat profesional ya. Sejarahnya berbeda-beda. Apalagi tentara nasional kita memang secara historis berbeda-beda sumber rekrutmennya. Ada yang dari Kenil, ini berarti didikan Belanda, tentara-tentara Belanda. Kemudian ada Peta, berarti yang ini hasil didikan Jepang. Yang ketiga laskar-laskar rakyat, termasuk Hizbullah Sabilillah NU, kemudian Perindo ya, kemudian ada beberapa partai sosialis yang punya laskar-laskar juga. Doktrin jalan tengah yang dikomandoi oleh Jenderal Nasution ini akhirnya kebablasan, sehingga seolah-olah TNI militer di negara kita diberi ruang oleh masyarakat sipil agar terlibat di dalam ruang-ruang sosial politik, termasuk ruang bisnis ya. Itu yang kemudian berbahaya di dalam isu penegakan demokrasi, dalam isu supremasi sipil. Kalau mau fokus ke soal bagaimana peran bisnis militer yang pada akhirnya membawa dampak pada tidak profesionalnya TNI, dan saya kira nanti kan kita kembangkan termasuk bagaimana polisi terlibat di sana. Ada 3 jenis bisnis yang selama TNI berperan di dalam sektor bisnis ini. Ada yang disebut sebagai satu adalah institutional business. Bisnis TNI yang mereka menggunakan badan hukum yayasan, koperasi. Kalau kita sebut ada Yayasan Kartika Eka Paksi, itu yang terkenal ya. Kemudian Super Semar, kemudian apa lagi ya? Yayasan Kartika Putra Kartika Kostrat ya. Kalau nggak salah namanya itu. Kartika Eka Paksi itu bahkan membesarkan seorang Tionghoa dari Kalimantan Barat namanya Tommy Winata yang menjadi salah satu pengusaha besar di tanah air kita ya. Yang itu berkat didikan Jenderal Edi Sudrajat, bagaimana kemudian kedekatannya dengan Tommy Winata dekat dengan TB Silalahi, Tommy Winata dekat dengan Gatot Nurmantio misalnya. Itu bisa dilacak semuanya. Bagaimana Kartika Eka Paksi kemudian bekerja sama dengan Artagraha. Jadi persekongkolan perkawinan bisnis militer dengan para Taipan ini yang perlu kita lacak kembali agar kita ke depan bisa mengarah-arahkan secara jus constituendum hukumnya kita cita-citakan. TNI harus netral, TNI harus independen, TNI harus profesional. TNI tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik. TNI tidak boleh berbisnis karena akan konflik of interest-nya sangat tinggi, konflik kepentingannya sangat tinggi. Satu yang institutional business, bisnis yang terlembagakan melalui yayasan, melalui koperasi. Kita lihat ada beberapa koperasi milik TNI yang itu terlembaga melalui komando teritori. Coba sahabat-sahabat sekalian bisa melacak. Ada namanya Inkop, Induk Koperasi, berarti itu milik Mabes TNI ya di tingkat pusat. Ada Puskop, Pusat Koperasi, berarti dia milik Kodam tingkat provinsi, Kodam Brawijaya, Kodam Siliwangi, Kodam Diponegoro. Itu jadi Pangdam itu sekaligus mungkin menjadi direkturnya, menjadi komisarisnya. Jadi mengikuti jabatan struktural di satuan ya. Kemudian ada Primkop, Primer Koperasi, berarti itu ada di tingkatan Kodem atau Korim ya. Ini berbahaya sepanjang sejarah Orde Baru sampai reformasi ya. Saya melihat ini akan mengancam pada negara demokrasi, mengancam
independensi militer. Militer itu, TNI itu alat pertahanan negara. Dia harus netral, dia harus diberi ruang khusus, harus dipisahkan, dia harus dicerai berikan dari urusan bisnis, urusan politik praktis. Yang pertama tadi institutional bisnis, yang kedua adalah non formal atau non institutional bisnis atau informal bisnis. Di luar yayasan-yayasan Yamabri, yayasan Super Semar, yayasan Kartika Eka Paksi, yang itu secara formil menggunakan nama badan hukum, yayasan koperasi, dan itu pengurusnya adalah satuan militer yang aktif ya, tentara-tentara aktif. Yang kedua ini yang tidak aktif. Yang tidak aktif tadi gini, ada Purnawirawan Jenderal yang dulu waktu aktif dia dititipkan di BUMN, di perusahaan-perusahaan besar. Tiba-tiba begitu pensiun dia mengembangkan sendiri. Bagaimana kita melihat Ibnu Sutowo ya, Ponco Sutowo itu, kelompok-kelompok usaha itu bagian dari bisnis non institusional, bisnis militer ya, yang tidak terlembaga, tetapi ada banyak purnawirawan yang sudah tidak aktif di satuan militer ini punya banyak bisnis. Itu artinya berpengaruh bahwa pada akhirnya militer TNI termasuk polisi itu bagian dari rezim konglomerasi bisnis di tanah air, tapi tidak pernah bicara, tidak pernah punya prestasi, punya target ke arah profesionalisme TNI. Jadi kenapa pada akhirnya ada konflik di Ambon, konflik di Maluku, konflik di Poso ya? Karena ketidakdisiplinan militer, ketidakdisiplinan TNI sebagai alat pertahanan negara. Itu akibatnya banyak ya. Bagaimana kemudian antara satuan Angkatan Darat konflik dengan kepolisian. Mereka adu gengsi ya, soal gengsi sosial, soal kasta ya dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga ada yang namanya criminal business. Ini yang di luar institutional business sama non institutional business. Criminal business ini dijalankan oleh TNI dan polisi dan sampai sekarang. Bagaimana mereka terlibat di dalam bisnis illegal logging, bisnis tambang ilegal, bisnis perjudian, menjadi backing bandar-bandar narkoba. Bagaimana mereka bisnis hiburan-hiburan malam. Bagaimana mereka menjadi memperjualbelikan jasa pengamanan ya. Nggak usah jauh-jauh dari lingkup desa ya. Kepala-kepala desa, lurah-lurah itu juga mereka sudah berkolaborasi dengan bisnis jasa pengamanan ini. Termasuk bagaimana sih tambang-tambang ilegal, illegal logging, kemudian sawit-sawit, perusahaan sawit yang tidak punya izin resmi ya. Mereka juga menggunakan jasa-jasa keamanan di polisi yang aktif maupun tentara yang aktif. Alasannya dari sejak dulu sebelum reformasi, kesejahteraan anggota TNI, prajurit militer di TNI, prajurit di kepolisian, mereka tidak sejahtera. Mereka tidak cukup hidup anak istrinya. Alasan itulah yang mengakibatkan mereka menempuh jalur bisnis, jalur yang tidak konstitusional, yang tidak ada payung hukum secara yuridisnya. Itu tiga model bisnis itu yang kalau mau kita diskusikan lebih panjang lebar, sampai hari ini walaupun regulasi sudah mulai mengarahkan agar TNI independen, TNI tidak bisa berbisnis secara formil, TNI harus menghindari politik praktis, tetapi pada kenyataannya tidak bisa kita menghapus dengan cepat dan mudah ya. Mungkin di forum lain, kesempatan lain kita akan berbicara yayasan-yayasan mana sih yang pola-pola bisnis militer, pola-pola bisnis TNI, baik yang institutional bisnis, non formal bisnis maupun yang criminal bisnis tadi. Saya kira itu dulu, kita sambung di tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.